Kalau dalam pers kan ada 5W 1H. Ya. Itu cara, itu terminologi untuk memahami kenyataan masyarakat. Jadi ada W pertama apa? Oke, sakarpe what gak apa-apa, opo ya. Terus 2 ya sopo sik rek aja wae sik. Who ya, who. Terus 3 where di mana? 4 when, kapan? Nomor 5 why, kenapa? Nomor terus 1H-nya apa? How ya apa. Nah, saiki aku balik nang awakmu masing-masing. Kon kecilik kan gurumu mesti takon, kon meneh-meneh kepingin dadi apa? Lah ngono lah. Nah, itu dasar dan tradisi pendidikan dasar kita. Kecilik wis didorong untuk dadi apa. Ngono ya. Akhirnya masih gak tepak, sing penting dadi lah ngono akhirnya. Ya, lah ngono akhirnya. Akhirnya teknologi yang dia, prosedur yang dia tempuh adalah sing penting dadi, mbok bayar, mbok curang, mbok segala macam penting dadi. Ngono ya. Aku saiki takon, lah awakmu iku kepingin dadi apa ta kepingin lapo? Misalnya tak jupuk lurut tok. Kon kepingin dadi apa ta kepingin lapo uripmu? Sing luwih penting ndi? Penting di lapo ta dadi apa? Lapo ya. Jadi yang penting amaliyahnya, bukan identitasnya, betul enggak? Kayak Maiyah ini kan lapo. Gak dadi ormas, gak dadi parpol, gak dadi grup torikot, gak dadi apa-apa. Wong sing penting lapo kok. Lah ngono sih ya. Gitu. Tapi harus ada keikhlasan sejarah yang luar biasa. Sampai mate aku ya gak dadi apa-apa ya. Nah, awakmu gak apa-apa dadi sopo, dadi opo gak masalah. Tapi yang utama adalah lapone. Ya ta gak? Nek gula iku lapo deh. Ngekei rasa manis, ngono ya. Nah, lapo. Masih kok sebut gula, nek gak ngekei manis berarti dia sakarin, kan itu kan. Jadi yang pentingku ngekei legine tak jenenge gula. Ngekei legi. Nah, jadi awakmu sekarang bisa mempertimbangkan. Jelas ya saiki kepingin lapo duduk kepingin dadi apa-apa. Lak dadi dhewe sih, iya. Lak dadi dhewe. Sing penting kon kate rabi ku duduk kon kok dadi suami. Sing penting olehmu ndeleh awakmu ya apa nang arek wedok sing kok senengi iku. Lah ngono. Jadi sing nomor 1 lapone ya. Engko mesti menghasilkan dadi suami, dadi bapak. Lah ngono. Dadi urusan utamanya adalah lapone kudu pas, kudu tepat, kudu ya kudu semua urusan. Misalnya ngene. Nek urip iki ndadekno kon akeh sedih, maka kita kelompok iki kudu akeh senenge lah ngono. Kalau di mana-mana membuatmu stres, di sini membuatmu gembira. Kudu ngono ya. Nek di mana-mana membuat kamu terbentur dan putus asa ndek kene. Gak ono putus asa. Masih melarat kate lapo, nantang malah ndek kene. Kabah. Gitu loh. Masih aku nge-grab sampai jam 2 bengi, teko rene langsung turu gak apa-apa. Wong sing ngrungokno gak mek kupingku, tapi getihku ya melok ngrungokno, sementing aku ndek kene mesti dadi beres. Lah ngono ya. Ngono. Nek kon ngomong dadi apa, terus izin kon dadi tukang ojek. Ya ta gak? Kon izin dadi dodolan mie gerobak, izin kon nek urusane kepingin dadi apa. Mulai sing penting adalah lapo. Nah, lapo itu pedoman utamanya apa? Gaya ta, dilem wong ta, gawe manfaat nang ndi-ndi. Masya mek dadi tukang batu bangunan. Nek iku manfaat ya bangga wong urusanku iku manfaat duduk aku gaya dadi apa lah ngono. Nah, sekarang aku takon. Di Indonesia iki mbuh politik, mbuh agama, mbuh aktivitas apa ae sing nomor 1 lapone ta dadi opane sih. Akhirnya lucu-lucu. Nah, mulanya sing penting awakmu ndek kene terdidik di Maiyah iki, lho gak penting aku dadi sapa-sapa. Wis saiki nek ngomong profesi Pak Muzamil. Ini ulama, ustadz, kiai. Ya. Aku takon. Aku ulama tak duduk.
Ana sing ngakoni aku ulama. Aku gak kepengin diakoni ulama, wong aku dhewe gak ngakoni awakku. Lah apa aku kate njaluk diakoni wong aku dhewe sing penting aku nglakoni apa sing kira-kira nggarai awakmu luwih tepak uripe lak ngono. Nah, dadi ulama gak, ustad gak, kiai gak, apa rek intelektual, ndasmu intelektual apa? Intelektual apa aku dadi dosen gak dari guru SMP lho gak diterima aku ya ta gak? Ya. Intelektual apa meneh pedagang apa? Nek budayawan lha apa gak ngene iki? Budayawan pekerjaannya bukan begini ini. Budayawan kok ngomong Al-Qur'an, ngomong apa rek? Nah. Oke ya. Tak persingkat rek. Oke. Jadi yang penting lapo. Kan Allah tidak pernah Pak Muzamil nyun sewu. Wa man yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihau wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihah, maka hendaklah dia melakukan perbuatan yang baik, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan dia dalam menyembah kepada dia kepada siapapun. Jadi metodenya bukan menjadi tapi lapo ya. Kan fal ya'mal bukan faliyakuna musliman au mu'minan atau muttaqi. Jadi sing gak paham bahasa Arab ya salahmu dhewe. Teplek ae kon niku bendina. Wa may yarju liqa rabbi falyamal amalan sholih kan Allah tidak mengatakan falyakuna musliman wa abidan au mu'minan au apa? Au aliman. Jadi Gusti Allah tidak menyarankan kon dadi apa-apa. Sing dadekno kon iku Gusti Allah. Awakmu gak iso dadekno awakmu dhewe. Kan iso ngerubah awakmu dadi kon ijol-ijolan. Bayang nek iso ijol-ijolan nak bahaya rumah tangga iki. Lah bahaya ya. Sopo ae terus anggere ono tanggane ayu terus aku tak dadi kon diluk. Oke ya jelas oke. Jadi teman sekalian, makanya saya ingin meneguhkan lapo iku Mang Maya. Sebab Anda mengalami zaman yang berubah-ubah. Anda harus punya pengetahuan dan penelitian dan hipotesis atau kesimpulan-kesimpulan tentang apa yang fal tandur nafsun ma qaddamat liqat. Apa yang akan terjadi besok. Nah, katakanlah besok di 5 tahun meneh, ngono ya. Nah, kon saiki mari ngalami pilpres, kon wis milih presidenmu, kira-kira iki engko ya apa 5 tahun, awakmu kudu siap. Aku gak ada urusan karo negara. Aku urusane karo putu-putuku, cek gak stres, ngono ah. Cek gak bingung, cek gak salah keputusan, cek gak muring-muringan. Wong saiki lak mergo gak roh kiwa tengen, gak roh juntrunge nilai, maka dhek kudune dhek seneng malah muring-muring. Kudune dhek muring-muring malah salaman. Lah saiki lak ngono ya. Lak ngono saiki iki. Karena tidak punya pemetaan maka kita bikin beberapa bulan ke depan ini workshop. Apakah rumput punya hak untuk cemburu kepada pohon kelapa yang sangat tinggi? Sementara pohon kelapa juga jadi rumput yang tidak bisa, kan begitu. Dan dia manfaatnya berbeda dengan rumput, misalnya dan seterusnya. Jadi kalau Anda sekarang sambilnya tujuannya podo loh. Jari ini pluralisme, jari ini suuban wakobail, tapi tujuannya podo, kepingin soge, ya tak? Lo podo kabeh. Mulanya cemburuan nggak demokrasi ya gak iso deh. Akhirnya nggak duwe endingnya. Kapan kepedok ndek sepur iki ya tergantung wis beres ta gorong soal iku ning lha ngono ya. Sak keturut ya. Dimane kon kepedok ndek gerdu kon ayo padha. Lumayan LRT MRT lumayan nek kon kepedok ndek bapak ibu lak kepedok ndek pasar sih biyen. Oke, ojo kepedok ndek doli ya rek ya. Oke, jadi begitu misalnya. Makanya kita bikin workshop. Bulan depan saya sudah menyiapkan supaya Anda tuh ngerti di mana Anda, supaya Anda ngerti mau kemana, supaya Anda tidak sedih oleh hal-hal yang
yang seharusnya tidak bukan membuat Anda sedih. Misalnya ini, wong kon iku kiper lho kok cemburu karo striker. Langun dhewe wong saiki. Ya apa sih? Lha nek kiper itu keistimewaannya, fadilahnya, tercapainya, suksesnya beda dengan striker. Langun sih. Lah kon iku kenapa cemburu karo striker? Lah gitu orang sekarang. Nah, kalau orang tidak mengerti makomnya, tidak mengerti positioningnya, dan tidak mengerti apa jenenge, awakmu iki lak gak gawe awakmu dhewe sih. Dadi nek ibarat tanduran kewan wis ana sing karo Gusti Allah dadekno kebo, ana sing didadekno wedhus, ana sing didadekno pitik. Pitik iku ana sing lanang, ana sing wedok. Kon nek dadi pitik wedok gak usah cemburu karo jago loro. Lho ya apa sih? Lah ngono sih wong saiki iki. Mergo gak ro nggone, gak ro sapa dheke. Maka kita workshop untuk mengetahui itu persis, secara persis. Pedagang iku ya apa, konglomerat ku ya apa, nek makyah ya apa, nek arek-arek ya apa, nek Grab ya apa gitu. Nek Gojek ya apa, nek pokoknya kita kenali posisi kita sehingga kita tidak mempersulit diri kita sendiri dengan kesedihan, cemburu, dengki, sak piturute. Nek kon roh awakmu berarti kon roh lagumu, roh tujuanmu, dan kon roh apa sing garai kon seneng, apa sing garai kon gak seneng. Lagi gembira gak gembira pengetahuannya ndak jelas. Ya kayak iku mang. Wong ula kok melok pertandingan miber. Gane iku ya. Lah ngono lah. Akhire ulamu miber kapok kon. Loh nang ndi ulaku iki mang lho. Miber melok pertandingan. Lho rek ya, kon tau rek senenge kayak ngene iki. Ndek kelas, ndek masjid, ya toh? Ndek gerdu, ndek pasar, ndek omahmu kon tau guyu sampai koyo ngono iki. Loh, lah Gusti Allah lak kepengin nyenengno awakmu sih. Gimana, Pak? Apakah Allah itu ingin melukai, menyedihkan hambanya atau ingin menggembirakan hambanya? Ingin menggembirakan hambanya. Ya, ya. Kata-katanya, wa ma ana bidzallamin lil ibad. Aku tidak akan pernah menzalimi hamba-hambaku, firman Allah. kata basyiron itu artinya apa? Memberi kabar gembira. Memberi, lan nyenengno. Iya. Nek Allah penggaweane nyenengno atimu. Mulane nek ngelompok ya kudu seneng. Ya, kudu seneng. Ya sampai tutuk kunu-kunu gak masalah wong kan mungkin kan skandal kok. Lanang wedok gak krasa. Ana skandal jepit tok. Ya ta, lanang wedok ya gak krasa to ndek kene. Ndek kene gak ono urusan lanang wedok, ndek kene urusane golek sing bener atine ya apa, sing bener pikirane ya apa, sing bener lakune uripku ya apa. Ngono. Saya dulu pernah 5 tahun begadang di Malioboro dalam satu kelompok yang namanya Persada Studi Club. Guru saya namanya Umbulandu Paranggi. Kehidupan malam yang sangat liar, banyak pelacur berseliweran. Karena itu persis di sampingnya Pasar Kembang, Doline, Jogja. Tapi kami 5 tahun tidak pernah ada skandal, tidak pernah ada urusan lanang wedok. Karena yang kita cari adalah manusia itu mestinya gimana. Yang kita cari itu nilai-nilai. Nah, pembelajaran akademis itu tidak pernah ada rute-rute komprehensif seperti itu. Sama dengan tafsir Quran itu tidak komprehensif, tidak ada rutenya. Kadang-kadang ayat surat apa nomor berapa itu berangkai dengan ayat surat apa nomor berapa. Tapi kan selama ini tafsir kan close up paling pol dicari asbabun nuzulnya kan gitu. Tapi tidak pernah mempelajari rangkaian-rangkaiannya. Padahal hidup itu rangkaian. Nah di Ma'iyah itu ada sambungan-sambungan komprehensif, ada sambungan-sambungan harmonis di dalam otakmu, di dalam hatimu, sehingga engkau sangat mudah untuk menaklukkan macam-macam masalah yang datang dari luar dirimu, karena engkau memilih mesin olah yang luar biasa untuk bahagia. Ngono ya. Perkara dadi apa gak urusan, gak masalah, gitu ya. Kalau Anda ingin mesra sama Allah, banyaklah meniru atau mencari bahan-bahan dari para pemesra Allah. Pemesra Allah itu para sufi yang sangat dekat hatinya dengan Allah dan sangat melakukan perjalanan di dalam jalur keindahannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah mesra gak karu-karuan, mesra pol. Wis ta rek kon iku ojo merasa sendiri ta. Nek kon ijen aku sing kedua. Nek kon loro aku sing ketiga, ngono lho. Nek kon wong 5 aku sing ke-6, aku mesti ono karo kon lho rek. Lho gitu lho.
kon dhewe malah lali karo Gusti Allah. Terus Gusti Allah kondo, engkau mendekat kepadaku selangkah, maka aku mendekat kepadamu 2 langkah. Ada hadis kutsinya. Jadi pokoknya Allah itu sangat semangat untuk bercinta denganmu. Itu loh. Dan itu kita nikmati di sini. Itu adalah wujud dari kedekatanmu dengan Tuhan. Terserah Tuhan iku ya apa, wong kon yo gak ero. Tapi pokoknya ono ngene lho ya. Ono stop iku rek, ujos iku. Ngono lho. Allah Maha Jos, ya toh? Wes ya aku wis melewati batas waktu. Apa rek Allah gak apa? Allah los gak rewel. Tapi kan yo hati-hati, kon nemen-nemen kok kon mulai nang omahmu liwat gang dipergoki malaikat Israel. Ngomong apa? Kon ndek dhewe ngomong apa wingi? Dicengke wing kan. Ayo meneh, ayo ngomong meneh. Anda di sini bebas, tapi Anda ngerti bagaimana bebas, tapi tetap bermanfaat dan tidak melukai siapapun. Jelas ya? Ngono ya, Rek ya? Enggak Mas, enggak Mas. Assalamualaikum, selamat datang di Paweling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2018. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Pointer yang pertama adalah, dalam dunia pers ada metodologi untuk memahami suatu berita dengan istilah 5W1H. Yaitu what, who, when, why, where, dan how. Apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Pointer yang kedua adalah Mbah Nun mengambil 2 contoh dari pointer yang pertama untuk dijadikan pembelajaran bersama, yakni what dan who. Jadi, sejak kecil kita pasti sering ditanya oleh guru kita, "Kamu nanti ingin jadi apa?" Menurut Mbah Nun, itu adalah tradisi dasar pendidikan kita sejak kecil sudah didorong untuk jadi apa.
Akhirnya walaupun tidak tepat prosesnya, pokoknya yang penting jadi. Entah nyogok, entah curang, dan sebagainya. Pokoknya yang penting jadi. Padahal menurut Mbah Nun yang lebih penting itu amaliyahnya, bukan jadi apanya. Pointer selanjutnya adalah Mbah Nun memberikan contoh dan variabel-variabelnya. Contoh yang pertama dari Mbah Nun misalkan, ma'iyah ini kita tidak menjadi apa? Artinya, ma'iyah itu tidak menjadi ormas, tidak menjadi parpol, tidak menjadi grup thariqat, tidak menjadi mazhab, pokoknya ma'iyah tidak menjadi apa-apa. Sehingga tidak penting identitas, nama, atau apanya. Karena yang penting adalah ngapainnya. Tapi menurut Mbah Nun harus ada keikhlasan sejarah yang luar biasa. Misalkan, sejak dulu walaupun Mbah Nun hampir tiap malam keliling seluruh pelosok Indonesia dan hampir setiap hari bertemu dengan masyarakat dan massa, namun beliau sampai kapanpun tidak pernah akan menjadi apa-apa. Namun Mbah Nun ngendiko bahwa kalau Anda tidak apa-apa menjadi siapa atau menjadi apa, tidak masalah, tapi yang penting harus diingat bahwa yang penting itu ngapainnya. Artinya tidak penting identitas atau apanya, yang penting adalah ngapainnya atau perilakunya. Dalam hal ini sering sekali Mbah Nun contohkan di setiap ma'iyahan bahwa sarjana itu belum prestasi. Prestasinya adalah kalau dengan sarjana Anda itu sudah bermanfaat untuk orang lain. Contoh yang lainnya dari Mbah Nun adalah, walaupun kamu sebut gula, kalau tidak memberi rasa manis berarti dia bukan gula. Jadi yang penting itu memberi rasa manis, bukan namanya. Pointer selanjutnya, Mbah Nun menawarkan agar itu semua dijadikan pedoman bahwa yang penting itu bukan apa, tapi yang penting ngapainnya. Selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwa kalau di mana-mana membuat kita sedih, maka di sini harus membuat gembira. Dan kalau di mana-mana membuat kita terbentur dan putus asa, maka di ma'iyahan ini tidak ada putus asa. Di ma'iyah itu walaupun kaya, miskin, semua bukanlah perkara. Di ma'iyah walaupun Anda itu nge-grab sampai jam 2 malam kemudian datang ke acara ma'iyahan, tapi untuk tidur juga tidak masalah. Karena dalam ma'iyah kita semua percaya bahwa yang bisa mendengar itu tidak hanya telinga kita saja, namun darah, syaraf, jantung, kulit, pori-pori kita juga bisa mendengar. Dan kita semua sadari bersama bahwa jadi apa atau tidak jadi apa itu bukan urusan kita. Karena yang menjadikan kita apa atau siapa itu Allah. Kita hanya ngikut saja. Bahkan untuk menciptakan atau membuat diri sendiri saja pada kenyataannya kita tidak mampu. Jangankan menciptakan diri, menciptakan sehelai rambut saja kita tak kuasa. Jadi pada hakikatnya kita tidak berkuasa atas diri kita. Sehingga sepenuhnya kita sadari bahwa terserah-serah Allah saja kita jadi apa atau siapa. Pokoknya ngikut Allah saja. Intinya di ma'iyahan ini kita tidak peduli mau jadi apa atau siapa. Karena yang penting adalah ngapainnya. Namun sebaliknya, kalau kita berpikirnya jadi apa, maka terus Anda akan malu jadi tukang ojek. Anda malu jadi penjual mie gerobak kalau urusannya kepingin jadi apa. Pointer selanjutnya, Mbah Nun bertanya, ngapain itu pedoman utamanya apa? Gayakah? Supaya dipuji orangkah? Atau supaya bermanfaat? Jamaah menjawab manfaat. Kemudian Mbah Nun melanjutkan dengan menggarisbawahi, jadi walaupun Anda menjadi tukang bangunan, menjadi tukang ojek,
atau menjadi apapun saja, maka banggalah. Wong urusannya itu manfaat, bukan gaya aku jadi apa. Pointer selanjutnya, Mbak Nun memberi contoh dari diri beliau. Jadi selama ini beliau tidak pernah mau menggunakan identitas apapun saja. Jadi kiai ya bukan, ulama ya tidak, dibilang ustadz juga bukan, dibilang budayawan tapi kok setiap hari keliling kemana-mana sholawatan dan ngomong agama. Kemudian beliau menggarisbawahi dengan gendiko bahwa beliau sama sekali tidak berharap diakui jadi apapun saja. Karena bagaimana mungkin beliau mau diakui, wong kepada diri sendiri saja beliau tidak mengakui. Karena yang penting adalah beliau itu ngapain untuk rakyat, untuk generasi muda, dan untuk semua manusia. Pointer selanjutnya adalah Quran Surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia menyekutukan siapapun saja di dalam beribadah kepada Allah. Jadi inti dari pointer ini sebatas yang dapat kami tangkap adalah pada ayat itu jelas tawaran Allah adalah bagi siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah, maka kuncinya adalah melakukan perbuatan yang saleh. Artinya, yang penting itu bukan apa, tapi yang terpenting adalah perilakunya atau ngapainnya. Kemudian, pointer yang terakhir adalah intinya Mbah Nun menegaskan semua hal itu supaya menjadi pedoman dan pegangan dasar untuk menghadapi zaman yang berubah-ubah. Sehingga tidak kebingungan, tidak salah mengambil keputusan dan tidak mudah marah-marah. Sebab menurut Mbah Nun, orang sekarang ini karena tidak mengetahui keutuhan hidup, maka mereka salah dalam segala macam hal. Misalkan orang sekarang ini marah kepada hal yang tidak seharusnya dia marah, namun justru tidak marah kepada sesuatu hal yang seharusnya dia marah. Contohnya, yang seharusnya ada itu marah-marah, malah Anda cium tangan. Atau misalkan juga, masa Anda itu nunduk-nunduk jalan kepada orang yang sudah Anda bayar. Anda kasih tunjangan dan fasilitas untuk ngurusin rumah Anda. Seharusnya kan dia yang menunduk kepada Anda. Tapi kok justru malah Anda yang nunduk-nunduk dan cium tangan segala. Iya, masa pembantu cium tangan majikan, kan ya kurang pas. Dan masih banyak lagi contoh akibat jika kita tidak memiliki pedoman dasar. Misalkan sedih oleh hal yang seharusnya tidak membuat kita sedih, mempersulit diri sendiri, dan masih banyak lagi contoh dari Mbah Nun. Tapi intinya pada pointer yang terakhir ini Mbah Nun memberi beberapa contoh dari akibat jika kita tidak mengerti posisi dan keutuhan nilai. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami, matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.